Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Puasa Kebenaran Channel. Saudaraku, senang sekali kita berjumpa pada saat ini dengan saudara-saudaraku dalam Kristus, karena itu suatu kebahagiaan bagi kita. Dan saat ini saudaraku, kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu apakah Anda ingin tahu tinggal dalam ajaran Kristus, saudara? Bagaimana apakah kita ingin tahu kita mau tinggal dalam ajaran Kristus? Itu yang akan kita bahas pada saat ini. Namun saudaraku, sebelum kita akan membahasnya bersama, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kasih sayang-Mu nyata dalam kehidupan kami, hingga kami dapat bertemu satu sama lain walau melalui channel ini. Bapa di surga, biarlah dalam pekerjaan kami dapat menopang pekerjaan-Mu dan saling mengisi satu sama lain, dan saling mengajar satu sama lain, saling menegur satu sama lain melalui firman-Mu, agar kami menjadi sempurna kehidupan kami untuk mencapai surga yang kekal. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudaraku, sebelum kita akan membahas pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 6 ayat ke-46. Saudara, dalam terjemahan lama dikatakan begini, Lukas 6 ayat ke-46. Apakah sebabnya kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tiada kamu berbuat menurut perkataanku? Saudara, Lukas 6 ayat 46 ini adalah Yesus bicara kepada orang-orang pada waktu itu, di mana mengapa kamu memanggil aku Tuhan, sedangkan kamu tidak menuruti apa yang aku perintahkan kepadamu. Nah, tujuan saudara kita membahas ini, pertanyaan ini adalah supaya kita mengerti bahwa semua manusia harus mengerti bagaimana harus tinggal dalam ajaran Kristus. Dan oleh sebab itu tema kita pada hari ini melalui berhubungan dengan pertanyaan ini adalah tinggal dalam ajaran Kristus adalah solusi mencapai hidup yang kekal di surga. Jadi tinggal dalam ajaran Kristus adalah solusi untuk mencapai hidup kekal di surga. Jadi hanya melalui ajaran Kristuslah kita dapat mencapai surga yang kekal. Apa sebabnya? Karena Yohanes 14 ayat ke-6 Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku." Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kisah Rasul 4 ayat ke-12, tidak ada keselamatan di dalam kolam ini yang di dalamnya kita selamat, hanya melalui Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, kita akan membahas pertanyaan yang ditanya minggu lalu, yaitu apakah Anda ingin tahu bagaimana kita tinggal dalam ajaran Kristus? Saudara, tinggal dalam ajaran Kristus berarti kita harus bagaimana caranya kalau kita tinggal dalam ajaran Kristus. Nah, bagaimana pertanyaan baru menjawab ini? Saudara, Yesus katakan sebelum Yesus memberikan inspirasi melalui Rasul Yohanes ini, maka sebelum Yesus mengajarkan kepada Rasul Yohanes, Yesus sebelumnya telah memerintahkan kepada para rasulnya dalam Markus 16 ayat ke-15-16. Pergilah, beritakanlah Injil itu. Jadi Injil harus diberitakan oleh para rasul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita tinggal dalam ajaran Kristus, saudara, dan supaya saudara tahu. Yang pertama-tama, saudara, di dalam Injil diajarkan kita harus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Markus 16 ayat ke-15, para rasul harus memberitakan Injil. Berarti harus ada orang mendengar. Nah, Roma 10 ayat 17 Paulus katakan iman itu datang daripada pendengaran. Pendengaran akan sabda Kristus. Setelah kita mendengar, kita percaya akan Injil itu. Ibrani 11 ayat 1 adalah iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Yang ketiga, kita harus bertobat. Mengapa kita harus bertobat, saudara? Karena dosa tidak mewarisi surga. Oleh sebab itu dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itulah sebabnya kita harus bertobat. Karena dosa adalah pelanggaran, maka Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 3:4, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, yaitu bahasa Inggrisnya adalah sin transgression in the law. Bahasa Yunani dikatakan hamartia anomia. Nah, artinya perbuatan yang melampaui target Allah. Artinya Allah sudah targetkan jangan melakukan, tapi kita melebihi. Itu hamartia anomia. Nah, saudara, setelah kita bertobat, kita harus mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Dan kalau kita mengakui itu, maka Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 32-33, "Aku akan mengakui engkau di hadapan Bapa di surga." Tapi kalau kita tidak mengakui Yesus di hadapan manusia, Yesus pun tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Nah, saudara, yang kelima adalah
kita harus dibaptis. Nah saudara, betapa pentingnya dan sangat penting baptisan itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Banyak hamba-hamba Tuhan masih menyepelekan baptisan itu. Mengapa? Karena kita harus mengerti saudara, iblis bisa memakai hamba Tuhan. Pikirannya bisa iblis tunggangi. Sama seperti iblis menunggangi pikiran daripada Petrus dalam Matius 16 ayat ke-22 sampai 23 itu. Di mana ketika Yesus mengatakan kepada para rasul bahwa tidak lama lagi anak manusia diserahkan kepada orang berdosa, kemudian apa dikatakan oleh Petrus? Sekiranya dijauhkan Allah hal itu Tuhan. Apa Yesus katakan? Yesus menoleh ke belakang, kemudian apa Yesus katakan? Enyalah engkau iblis. Saudara, pertanyaannya, kenapa Yesus tidak mengatakan enyalah engkau Petrus? Kenapa Yesus bicara enyalah engkau iblis? Karena pikiran Petrus itu dipakai oleh iblis. Oleh sebab itu Yesus mau tahu bahwa Petrus bermasalah. Bermasalahnya dalam pikirannya. Dia tidak sadar sudah ditunggangi oleh setan. Begitu juga tentang baptisan. Baptisan, kalau Anda seorang teologi, mau belajar firman Tuhan, dan Anda kuliah di teologi, pasti Anda akan bertemu dengan bahasa asli Yunaninya. Kalau Anda tidak mengajarkan bahasa asli Yunani, saudara, seorang hamba Tuhan, Anda pengecut. Anda menyebarkan hoax kepada seluruh umat manusia dalam kolon ini, bahwa di dalam Injil ada bagiannya, yaitu baptisan Kristus. Matius 28 ayat 19. Kemudian Markus 16 ayat ke-16, yaitu kata baptisei, baptisontes dalam Matius 28 ayat 19. Jadi kita harus dibaptis masuk dalam air. Apa tujuannya? Supaya kita dikuburkan, dan setelah itu kita keluar, kita menerima hidup yang baru, sebagaimana Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Dengan demikian saudara, yang kedua, kita harus tinggal dalam ajaran Kristus. Mengapa kita harus tinggal dalam ajaran Kristus, saudara? Seperti yang saya katakan awal, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus, yaitu dia. Mengapa? Dia Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian saudara, Matius 28 ayat 18, Yesus katakan kepada para rasulnya, segala kuasa dikalimatkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi ini. Oleh sebab itu Yesus punya kuasa tunggal, dan dia adalah Allah, dan dia adalah berkuasa untuk di bumi dan di surga. Nah, kita harus tinggal dalam ajaran Kristus supaya apa? Supaya kita memiliki Bapa maupun anak itu. 2 Yohanes 1 ayat 9. Semoga dengan pelajaran ini saudara memberikan motivasi buat kita bahwa kita harus tinggal dalam ajaran Kristus untuk mencapai apa impian kita, apa dream impian kita, apa saudaraku? Surga yang kekal. Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 20, tanah air kita ada di surga, dari sanalah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Mau bertemu dengan Yesus? Setia sampai akhir dalam ajarannya, tetap dalam pengajaran Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu menggugah hati kami dan melakukannya dan mengaplikasinya, menerapkan dalam kehidupan kami agar kami mencapai surga yang kekal. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 42 9873. Tuhan berkati.